Pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang dibangun oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi dibongkar pada hari ini. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di lokasi pembongkaran. Selamat siang Irin. Irin, bisa Anda informasikan seperti apa kondisi di sana dan aktivitas pembongkaran sudah sejauh mana, Irin? Iya, selamat pagi Yuda. Proses aktivitas pembongkaran ini memang bentuk inisiasi atau salah satunya permohonan maaf dari pihak TRPN sendiri karena sudah mengaku bahwa proses yang pemagaran pagar laut ini di wilayah Desa Segara Jaya ini memang menurut mereka ilegal dan itu hasil dari mediasi atau bahkan komunikasi dengan Dirjen PSDKP. Nah, prosesnya sebelum saya ke narasumber sendiri ada Pak Pung dari Dirjen PSDKP dan kuasa hukum TRPN. Saya akan menunjukkan kepada Anda proses pembongkaran pagar laut sendiri seperti apa. Ini berada di wilayah TRPN sendiri dan menggunakan alat-alat yang difasilitasi oleh perusahaan TRPN dan juga dengan masyarakat atau orang-orang yang dipekerjakan juga oleh TRPN untuk membongkar pagar laut. Memang agak sedikit berbeda ya proses pembongkarannya dibandingkan di wilayah Tangerang. Begitu kalau di Tangerang menggunakan tali dan perahu karet dan juga perahu nelayan, tapi kalau di Bekasi ini di Desa Segara Jaya ini perairan Bekasi tepatnya itu menggunakan alat berat. Ini kalau tidak salah namanya beko, Yuda, seperti itu agar mempercepat proses pembongkaran pagar laut. Nah, saat ini saya akan berbincang dengan Pak Dirjen PSDKP. Saya akan sebelah sini dulu, Pak. Maaf, saya biar framingnya enak, biar dapat gambar belakang, Pak. Iya, oke. Ini Pak Dirjen. Tadi sempat sebelum kita berangkat ke laut, Pak Dirjen sendiri, Pak Pung sendiri mengatakan ini hasil negosiasi mediasi dengan pihak perusahaan. Nah, bisa diceritakan? Ini kan berbeda dengan yang di Tangerang, Pak. Nah, bisa diceritakan pada akhirnya kenapa perusahaan mau membongkar pagar lautnya? Baik, terima kasih. Jadi tadi yang disampaikan kami melakukan sebenarnya bukan negosiasi ya, kita pemahaman sama memahami aturan seperti ini dengan siapa yang menancapkan atau yang menanam dia yang menyabut kan itu. Jadi dari pihak perusahaan terutama ada layar Bang Doli ini, beliau paham betul undang-undang kita, beliau paham betul aturan di negeri gini. Jadi kalau memang salah, mengakui kesalahan, itulah satria kan. Artinya dengan kesalahan yang ada dan mengakui dia kesalahan tersebut, lalu inisiatif untuk melakukan pembongkaran ini kami apresiasi. Dan kami tidak percaya begitu aja, kami pastikan. Kami di sini menyaksikan, kami hadir dengan anggota kita ada di atas eskavator memastikan sampai di mana pembongkaran tersebut. Ya, ini tadi juga bisa dilihat dengan pola eskavator lebih cepat. Memang rusak bambunya, kamu tetap diselami sama yang dari pekerjanya itu untuk membersihkan, Pak. Sebagian bambu-bambu yang utuh-utuh tadi nanti kita jadikan barang bukti untuk LH. Karena Kementerian LH ini melakukan proses untuk investigasi lebih dalam, ya di kami ini administrasi. Untuk itu kami tidak mungkin dong menghilangkan. Jadi sebagian tetap kami jadikan simpan untuk itu, Mbak. Mungkin dari abang kita. Tapi sebelum ke Bang Diolipa sendiri, nah ini kan sanksi administrasi, Pak. Berhenti di KKP sendiri. Nah nanti proses pengawasan selanjutnya karena ini sudah dua wilayah di Indonesia di pagar laut yang kita tahu yang viral. Nah, fungsi pengawasannya nanti seperti apa? Kami tetap melakukan pengawasan ya. Kita kan punya Pokmasmas, kelompok masyarakat pengawas yang ketika di wilayah kami itu ada pelanggaran, terus kemudian SDM kami kurang, masyarakat itu yang melaporkan kami, Mbak. Mereka aktif dia melakukan, Pak di sini ada pagar, Pak di sini ada pelanggaran ini. Nah itu langsung kami lakukan investigasi di lapangan supaya ya tertib semuanya. Kami mohon dari KKP kepada para pengguna di lapangan, coba dalam mengelola laut ini yang tertib dan bijak, ya. Karena ketika bijak mengelola laut, itu kan untuk anak cucu kita masa depan, Pak. Itu yang paling penting. Karena laut ini milik bersama ya, Pak? Laut ini milik bersama. Pak, tapi masih ada 2 perusahaan lagi nih yang belum memiliki itikat baik yang sudah kita tahu data-datanya sebenarnya seperti apa. Nah dari KKP sendiri kemarin sudah kita panggil hari kemarin sampai siang, pagi sampai sore. Mereka kita lakukan pemeriksaan di kantor dan kita beritahu bahwa aturan seperti ini
dari pihak sana tidak punya PKKPRL dan kami sampaikan kami akan lakukan tindakan sama dengan perusahaan yang di sebelahnya. Mereka ikhlas juga ya, kalau memang udah aturan seperti itu monggo Pak, nggak apa-apa. Artinya kita di dalam hal hukum nih semuanya di negeri ini sama ya, jadi tidak ada yang diistimewakan. Jadi kalau memang salah kita sampaikan salah supaya itu ya untuk pembelajaran kita semua. Dan ini sudah dicontohkan oleh TRPN ini, berani berbuat, berani tanggung jawab, berani masang, berani bongkar, kan gitu. Kalau ada pihak yang bertanggung jawab, kami juga enak. Yang tidak ada yang bertanggung jawab ini yang kami agak pusing. Akhirnya kami yang bongkar sendiri dengan Angkatan Laut, dengan teman-teman yang lain. Tapi khususnya kalau itu kan untuk supaya nelayan tidak terganggu alurnya. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pung. Nah, sekarang saya mau bergeser ke Bang Doli Pak. Nah, Bang, sebagai kuasa hukum sebelumnya sempat melakukan audiensi kan ke DPR sendiri bahwa penyegelan atau proses pagar laut ini menurut pihak perusahaan ini legal lah karena memiliki perjanjian yang sah, surat-suratnya. Itu gimana Bang? Ya tentunya ada beberapa perizinan yang legal. Jadi dari sekitar 100% perizinan mungkin 80% legal ya. Tapi ada 20% yang belum selesai. Yang belum selesai ini kemudian menjadi suatu persoalan hukum ya. Persoalan hukum di mana kemudian bisa kita anggap ini pekerjaan ini belumlah legal atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi karena hal demikian tentunya kita kemudian melakukan introspeksi. Kami melakukan introspeksi dengan perusahaan. Ternyata memang kami salah dalam menerapkan posisi-posisi tindakan-tindakan yang berdasarkan hukum ya. Artinya ada kesalahan yang 20% itu tapi fatal buat kami itu karena kami mengakui ini kami belum menyelesaikan secara baik gitu kan. Sudah kami urus tapi belum selesai izinnya tapi kemudian kami sudah bekerja. Nah, itu memang yang tidak boleh. Jadi karena tidak boleh tadi kita kemudian memahami bahwasanya apa yang sudah kita lakukan adalah suatu kesalahan dan tentunya kita harus memperbaiki yang salah ini. Yang salah ini apa? Kita sudah bikin nih alur laut ini kemudian dengan tanggul-tanggulnya tapi ini salah karena perizinannya belum selesai. Akhirnya mau nggak mau kita harus melakukan langkah-langkah yang sifatnya membangun ya, langkah-langkah konstruktif untuk kemudian kita memperbaiki alur laut ini, kita kemudian hilangkan, kita bongkar di pagar-pagar laut ini supaya kemudian menjadi rapi seperti sedia kala. Harapannya demikian. Jadi kita memang mengakui kami yang membuat dan kemudian kami yang harus mengakhiri ini dalam pembongkarannya. Oke, ini berarti wujud itikat baik dari perusahaan ya Bang. Tapi tadi Abang bilang ada 80% yang legal. Seperti apa yang legalnya itu bisa dirinci? Yang legal itu misalnya kita punya perizinan-perizinan yang sifatnya PKK darat, kemudian perizinan untuk usaha itu sudah ada semua, kemudian mengenai kerjasama dengan gubernuran juga sudah ada, perintah kerja juga sudah ada, jadi sudah rapi semua lah ya. Kami sudah mengerjakan di darat itu mengenai konstruksi-konstruksi pembuatan pelabuhannya dan kelengkapannya ya. Tinggal kemudian mengenai alur laut inilah yang memang ternyata kita harus memohon atau membuatkan izin PKKPR laut ya supaya ini kemudian menjadi lengkap. Dan ini masih panjang ini sebenarnya prosesnya. Tapi kami lakukan terlebih dahulu. Makanya setelah ini selesai atau kami rapikan lagi dalam konteks pembongkaran, kita bertanggung jawab. Kita juga nanti akan mengajukan permohonan izin baru di PKK laut. Tujuannya adalah apa? Untuk membuat pelabuhan terbesar di Jawa Barat ya, Pelabuhan Paljaya ini ya, supaya ini menjadi pelabuhan terbesar walaupun di sebelah kiri ada zona energi tapi di sini ada zona perikanan. Jadi kita yang di zona perikanannya akan kita perjuangkan supaya menjadi zona di mana benar-benar zona industri perikanan dengan pelabuhan-pelabuhannya yang besar dan kuat gitu sehingga bisa menampung banyak kapal-kapal besar, kemudian banyak ikan-ikan masuk, kemudian bisa menjadi industri perikanan di Jawa Barat. Ini yang mulai-mulai. Oke Bang, ini kan berarti nantinya akan ada proses izin untuk reklamasi ya berikutnya. Betul. Belum tentu juga izin reklamasi, mungkin hanya PKPR laut karena kita kan nggak butuh darat yang besar juga. Tapi kalau reklamasi pasti ada, mungkin karena kita perlu untuk galangan kapal, kita perlu juga buat industri pelelangan ikan, ya kan. Kemudian industri pengolahan ikan juga ada dan segala macam kelengkapannya. Jadi kita memang mungkin ada sedikit lahan yang kita perlukan untuk reklamasi dan kita harus membuat izin untuk reklamasi. Nah, ruang laut yang dipagar ini emang apakah sudah sesuai dengan ruang yang dibutuhkan untuk reklamasi itu?
Kalau alur laut ini sudah sesuai karena kan sudah dalam nih, dari 1 meter kita dalamkan jadi 5 meter kan. Artinya sebenarnya kapal besar udah bisa lewat. Tapi ini kan baru berhenti di 3,3 kilo, sementara lepas pantai atau laut luas ini, laut lepas ini adanya kira-kira 3 kilo lagi. Jadi ada 6 kilo yang harus didalami sebenarnya alur laut ini supaya kapal besar bisa masuk. Jadi sekarang ini pelabuhannya sudah jadi, pelabuhan ikan sudah jadi, tapi kapalnya yang belum bisa datang. Jadi yang dibutuhkan, jadi proses pemagaran laut ini untuk mendalamkan laut. Ya, untuk mendalamkan laut. Namanya kan pembuatan alur laut, makanya ada sisi kiri, sepadan kanan, lebar sehingga kapal bisa masuk. Tapi mudah-mudahan kedepannya dengan Pak Gubernur Jawa Barat ini kan nanti kan ada proses investasi untuk membuat pelabuhan besar juga kan. Jadi kita mungkin sinergi dalam pembuatan pelabuhan besar ini supaya di wilayah Bekasi ini ada pelabuhan perikanan terbesar juga begitu. Tapi sosialisasi kepada nelayan, karena nelayan kan sendiri mengeluh ya Bang ya, karena dengan adanya pagar laut ini mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk proses melautnya mereka. Kalau ada industri yang sebenarnya memajukan mereka, tapi kenapa justru menurut mereka itu merugikan? Ya, memang setiap usaha itu jangka pendeknya kadang-kadang rugi. Jadi kami pun rugi, nelayan pun rugi. Nah, di sini nggak cuma nelayan Bekasi, di sini memang campur baur nelayan ya. Ada nelayan dari Cilincing, ada nelayan dari Bekasi. Dua kelompok nelayan inilah yang memang bekerja di wilayah sini kan. Memang harapan kami, target kami juga nelayan-nelayan Cilincing bisa mendapatkan porsi dalam hal pelabuhan perikanan di sini kan. Jadi selama ini nelayan Cilincing kan kalau mau naruh ikan itu kan ke Muara Baru atau Muara Angke. Nah, harapannya dia kemari yang besar gitu. Seperti itu. Jadi memang ada kerugian di sisi nelayan, tapi kita upayakanlah sekarang ini perbaikan termasuk juga kompensasi terhadap nelayan dulu kan sudah pernah kita berikan juga, tapi nelayan Bekasi, nelayan Cilincing karena jauh kita nggak tahu yang mana ini lanjut. Jadi sudah pernah memberikan kompensasi ke? Sudah kita berikan kompensasi. Bervariasi ya, tergantung ya. Karena nelayan di sini rata-rata punya sero, jadi ada banyak pagar-pagar laut yang sebenarnya adalah sero. Kalau pagar laut itu melingkar, itu adalah sero nelayan untuk ngambil kerang. Gitu. Jadi nggak semua adalah pagar laut, tapi ada sebagian yang bunar-bunar itu adalah sero. Sero itu alat tangkap ikan melalui pagar laut juga yang kecil-kecil. Nah terakhir Bang, ini berapa biaya yang dikeluarkan untuk proses pembongkaran pagar laut dari perusahaan ini? Ini biaya yang dikeluarkan ini agak besar ya untuk proses pembongkaran, tapi untuk investasi lebih besar lagi kan. Termasuk biaya pengacara kan besar juga kan. Jadi biaya pengacara lebih besar ya? Oh, itu nggak besar, tapi ada gitu. Tapi yang besar adalah biaya investasi memang. Tapi kita berharap investasi kan jalan terus ya. Karena sudah telanjur kita investasi, kita akan tetap berinvestasi. Nah, harapan kami bahwasanya investasi jangka panjang ini kemudian akan lebih mudah. Jadi supaya kalau ini benar-benar kemudian menjadi benar seperti tujuan investasi kami, ini akan jadi contoh baik buat luar negeri juga bahwasanya investasi di negara Indonesia ini sebenarnya mudah. Oke, Yang baik. susah adalah undang-undangnya. Oke, baik. Terima kasih Bang Deo. Semoga investasinya tidak merugikan rakyat kecil ya Bang. Betul. Oke, sekarang saya mau ke Kadis Perikanan Pak Hermansyah sendiri Pak. Tadi sudah diakuin bahwa ada proses ilegal karena tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Sebenarnya prosedur apa yang harus dilalui perusahaan sampai harus mendapatkan izin untuk melakukan pembangunan? Karena ini kan investasi nilainya besar sekali ya Pak. Ya, jadi yang terakhir ini sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah PKKPRL ya. Jadi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Jadi karena usaha yang dilakukan TRPN ini sebagian besar itu berada di wilayah laut, tentunya diperlukan KKPRL ini. Dan ini menjadi domainnya KKP ya. Namun dari TRPN sebenarnya sudah melakukan juga proses ini, hanya saja memang masih ada berhimpitan dengan zona lain. Di sini ada zona energi, ya kebutuhan untuk PLTU gitu ya. Jadi ini nanti perlu penyesuaian lagi. Bagi kami Jawa Barat tentu investasi masih sangat dibutuhkan ya untuk membangun Jawa Barat sendiri, dan tentunya juga niat baik ya dari TRPN itu adalah untuk membangun suatu kawasan industri perikanan ya beserta dengan pelabuhannya, terutama pelabuhan kita yang di belakang dikembangkan. Nah tentu kami mendorong ini. Hanya saja seperti yang diakui oleh Pak Diolipa tadi, ada beberapa perizinan yang masih belum atau yang masih dibutuhkan. Nah untuk ini kami tentu saja mendorong kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan itu semua. Dan proses pembongkaran ini adalah salah satu, tadi kan kita tahu juga ini suatu itikat baik yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Mereka melakukan pemagaran, pemasangan, dan melakukan sendiri juga pembongkarannya. Nah setelah proses ini selesai tentunya ada proses menjadikan clear and clean ya. Jadi persoalan administrasi diselesaikan, perizinan baru bisa mulai lagi. Ya, Pak, ini kan ada
prosedur yang disalahkan tidak sesuai prosedur, yaitu pengalihan 11 nama milik masyarakat kemudian dialihkan sebagai area laut. Itu prosesnya kayak gimana? Apakah sudah ada penyidikan dari pihak Dinas Perikanan sendiri? Saya rasa untuk lahan ya, ini menjadi bagian ATR BPN. Jadi kita memang tidak di ranah itu. Jadi memang hanya mengurus di perairan saja? Ya betul. Tapi kan ada peralihan dari tanah diakuin sebagai daerah air itu. Gimana itu Pak kalau dari pengawasan dari Dinas? Saya rasa kemarin juga Pak Menteri ya, ATR BPN sudah menyatakan itu ya. Beliau ingin tentu saja mengevaluasi kembali SHM ataupun HGB yang ada di laut ini. Oke, Pak, untuk nelayan di Jawa Barat sendiri itu pemasukan buat daerahnya itu sendiri berapa sih Pak sebenarnya sampai dibutuhkan pelabuhan? Seberapa penting pelabuhan untuk para nelayan ini? Karena kan nelayan juga memberikan income kepada APBD, kepada daerah Jawa Barat ya. Jadi sebenarnya nelayan pasti butuh pelabuhan. Jadi pangkalan pendaratan ikan ini kan ini pelabuhan perikanan yang kapasitasnya kecil gitu. Jadi akan kita kembangkan menjadi pelabuhan perikanan yang lebih besar. Tentu saja harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Mungkin selain kolam labuh yang dalam gitu ya, alur pelabuhan yang juga dalam yang bisa dilewati oleh kapal-kapal yang cukup besar. Kemudian fasilitas di pelabuhannya juga lengkap seperti pelelangan ikan, ada di sana juga cold storage, perkantoran dan lain sebagainya, fasilitas umum lainnya ini diperlukan. Nah, nelayan tanpa pelabuhan nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jadi nelayan memang selalu butuh pelabuhan untuk memasarkan ikannya. Jadi di mana ikan bisa didaratkan itu ya hanya di pelabuhan gitu. Tapi antisipasi dengan proses kerugian yang dialami oleh nelayan selama proses pembangunan ini nggak? Saya rasa sekarang ini kan ini sebenarnya karena ada pagar laut ini, nelayan memang tidak leluasa untuk melaut gitu ya. Makanya ini tujuannya pembongkaran pagar ini untuk memberikan akses lebih besar kepada nelayan untuk melaut. Pak, terima kasih atas informasinya. Jadi seperti itulah prosesnya. Jadi ada penjelasan dari pihak perusahaan yang mengaku sudah bertanggung jawab dengan membongkar pagar laut sejauh 3,3 km dan juga pengawasan dari pihak PSDKP sendiri dan juga dari Dinas Perikanan yang memberikan penjelasan bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh perusahaan. Dan kita masih menunggu 2 perusahaan lainnya yang juga memiliki lahan di pagar laut ini yang sampai saat ini masih dalam proses di pihak KKP sendiri. Yuda.